Oke, jadi sekarang ada Vini. Jadi Vini ini ada kelas juga, ada kelas di Unpad dulu. Padahal kita nggak pernah ketemu dulu ya, Iya, ya. jarang banget. Ya pokoknya pernah tinggal di Jepang juga sebagai apa waktu itu? Nihongo Gakko. Nihongaku tuh sekolah bahasa. Ya, sekolah bahasa. Dengan pertanyaan yang sama. Jadi suaminya juga orang Jepang. Jadi kenal di mana pertama kali? Kenalnya ya pas lagi di sana sih. Ada iklan ini? Hah? Ada iklan? Di sana lah. Pokoknya ketemunya waktu di Jepang. Oke. Terus waktu sebelum menikah tuh pacarannya berapa lama? 2 tahun. Sebentar. 2015 sampai ya hampir 2 tahun lah. Itu kan waktu pacaran itu sempat backstreet atau orang tuanya gampang nggak sih? Maksudnya intinya minta syarat ke orang tua itu gampang nggak? Sebenarnya waktu itu udah di sounding ya punya pacar orang Jepang nih gitu. Ngasih taunya sih setelah udah nyampe di Indonesia. Terus kebetulan posisinya waktu itu dia udah masuk Islam. Oh. Jadi sudah mualaf sebelum mualaf. kenal Vini? Iya, enggak. Setelah kenal. Terus dia masuk Islam, terus gue pulang ke Indonesia. Jadi ngasih tahu ke orang tuanya ini dianya udah dalam kondisi mualaf. Udah mualaf. Jadi setidaknya ya udah tahu kan pasti disuruh. Ya karena gitu. ya syarat utama mungkin itu ya religion lah ya, agama lah ya. Ketika nikah, setelah menikah itu tinggalnya sekarang di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi itu salah satu syaratnya juga sih dari gue ke dia. Kalau kita mau nikah, karena kan dia nggak tahu sama sekali tentang Indonesia ya. Jadi sebelum kenal sama Vini nggak tahu Indonesia, nggak pernah ke Indonesia? Nggak pernah ke Indonesia sama sekali. Kenal orang Indonesia itu cuman kenal gue sama kebetulan roommate waktu itu Anggi, and that's it. Dia nggak kenal siapa-siapa lagi. Jadi gue pikir nih agak bahaya nih karena dia nggak tahu culture Indonesia sama sekali. Jadi kalau mau nikah ini kayak gitu, risky ya. Kalau ngebandingin nih, sebenarnya kalau misalnya nggak punya pacar atau pernah punya pacar Indonesia sebelumnya? Ya, pernah lah. Pernah ya? Oh, ini salah ya? Oh, oke. Sedih banget kayaknya. Salah nanya gue kayaknya. Jadi secara garis besar bedanya pacaran sama orang Jepang sama orang Indonesia itu apa? Bahasa doang pasti. Bahasa iya pasti. Kita nggak sebebas ekspresi kalau orang Indonesia karena kan native juga dan kalau pakai bahasa lain gitu ya agak-agak gimana gitu. Terus apa lagi? Kebiasaan pacaran juga kali ya. Kayak misalnya kalau di Indonesia pasti nonton atau apa ya, mungkin di sana juga kebiasaan nonton ya, cuman guanya waktu itu ngerasa bioskop mahal ya Bo di Jepang, jadi gue nggak ngebiasain kalau pacaran tuh nonton gitu. Jadi pacarannya kemana kayak bisa aja ke taman, terus gue bawa makanan masak gimana. Jadi lebih ke tempat ya, suasana, terus nentuin ngobrol, mau kemana ngobrol. Tapi kalau soal kayak lebih misalnya sifatnya gitu, kayak lebih romantis kah atau lebih cheesy kah atau lebih apa gitu misalnya? Sebenarnya ya tergantung cowoknya ya, balik lagi. Kebetulan pasti. Si pacar ini dulu kecilnya dia pernah tinggal di Eropa gitu. Jadi bokapnya juga menyerap banyak budaya luar, Eropa budaya juga barat gitu ya. Jadi dia bener-bener yang bisa dibilang agak ladies first gitu lah. Oh, jadi agak ladies first, jadi lebih sopan lah ya dalam ini. Terus menghargain banget kalau menghargai pendapat gitu sih kalau menurut gue, dan lebih terbuka juga kayak nggak sekeras kepala orang Jepang pada umumnya ya. Orang Jepang tuh stubborn banget lah. Stubborn banget. Iya, jadi dia lebih enak gitu kalau diajak berargumen atau diajak ngobrol something deep gitu, kayak dia juga menurut gue dia critical thinking sih tipenya gitu. Jadi menyenangkan sih kalau ngobrolin tentang suatu topik apa terus kita bisa kayak ngobrol lama banget tentang ini bla 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 gitu. Terus kan ini dari dua budaya orang tuanya nanti ketika punya anak udah beda bahasa juga. Nah, kira-kira nanti kalau udah punya anak kira-kira lebih mau diajarin bahasa apa sih? Bahasa ibu ya istilahnya ya pasti Indonesia dulu. Dan karena juga tinggalnya di Indonesia sekarang kan. Tapi tetap ada keinginan untuk belajar Jepang juga. Oh, pasti dong. Pasti ya, bapaknya Jepang ya. Iya, dan
kakek nenek yang di Jepang juga ntar bisa ngamuk ntar Iya, kalau iya, iya, tiba-tiba. iya. Kalau tiba-tiba cuman belajar, ini iklan lagi nih. Cuman belajar satu bahasa doang gitu. Iya, nggak bisa ngomong sama cucu sendiri kan pusing ya. Terus? Ini ganggu banget ya. Nggak apa-apa deh, biar rame. Sebenarnya terakhir sih ya, punya tips nggak sih misalnya? Waduh. Ya kan yang nonton nih sih banyak yang perempuan-perempuan punya keinginan buat pacaran sama orang Jepang. At least sampai pacaran deh, dapat pacar orang Jepang gitu. Atau kalaupun sampai nikah itu kira-kira tipsnya gimana sih buat deketin mereka? Buat deketin ya, wah bingung sih. Cuman yang pasti komunikasi dulu kali ya. Mesti Bahasa bisa. jadi ya. Kalau misalnya yang satu ngomongnya kemana, satu ngomongnya kemana, itu pasti Nggak akan udah nyambung. nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Santai aja kali ya, jangan terlalu dibawa apa namanya, kayak oh kita one day bakal apa nikah bla 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 gitu, kayak Nggak usah udah ditarget santai gitu dulu ya. aja gitu. Nggak usah kebelet Let gitu it lah ya. flow dulu Let it aja. flow aja. Justru malah kalau kayak gitu kayaknya orang bakal takut deh, kayak Ini kayaknya jelmaan suaminya nih. kayaknya kita berdua nggak Iya, boleh. wah nggak kayaknya. boleh nih, woi, udahan woi. Ntar lagi dia datang. Ntar lagi datang ya. Ya itu kali ya, komunikasi dulu, terus Komunikasi let it lah flow ya. aja, santai aja, jangan kayak wah dia apa namanya, dia bales line nih kayaknya langsung bunga gitu, kayak santai aja. Stay cool aja Stay intinya cool lah ya. aja, santai. Mereka juga, gue yakin kebanyakan dari cowok Jepang juga cool sih kayaknya, nggak yang ngejar-ngejar kayak cowok Indonesia kan kayaknya yang udah makan belum, lagi apa, Iya. kantor belum, Kata-kata kamu lagi apa gitu. kayaknya Itu udah kayak basi banget ya. Iya, iya emang. ya kayaknya they don't really say that Iya, ya, kayak mereka nggak lebih ke- ngomong gitu, iya. nggak nge-nios kayaknya. What? oh ini sih yang lebih penting, jangan terlalu banyak apa ya, oh dia karena dia orang Jepang jadi I have to cut him some slack gitu, ngerti nggak, kayak dia orang Jepang jadi dia nggak apa-apa kok masih minum misalnya gitu, nggak apa-apa kok dia masih makan babi. Ya ini sih tergantung setiap orang ya. Iya, Ya maksudnya cewek bisa punya standar masing-masing. Tapi Vini sendiri nggak gimana? Kalau gue sih the moment dia masuk Islam Cut. kayak Iya. dan sejujurnya sebelum dia masuk Islam juga gue udah ngasih tahu, gue udah ngasih heads up bahwa yuk ntar kalau apa masuk Islam no alkohol, no pork. Mungkin ya kalau misalnya ketemu cowok Jepangnya di Indonesia, mereka lebih ngelihat cewek Indonesia tuh gampang, mungkin stereotipnya ya, Iya. gitu. Jadi Gampang jangan diajak sampai- jalan, Yes, gampang yes. tukeran nomor Iya, handphone iya, gitu. iya, Oke, gitu. oke. Jadi ya tetap punya dignity, kita harus tetap ngeliatin bahwa oh kita punya standar, Kita punya kita punya standar. pegangan yang nggak boleh Dilewatin. dilewatin gitu. Kita Ya punya punya barrier. borderline sendiri lah, Ya. itu mesti tetap dipegang gitu. Jangan sampai oh dia orang Jepang nggak apa-apa kok gitu. Oh dia ini jadi nggak apa-apa kok. Lo mesti tetap lihat dia sebagai cowok gitu, Ya. bukan cowok Jepang yang berarti boleh bla bla bla. Boleh gitu. ngapa-ngapain lo gitu. Yes, yes, yes. Iya, iya. Gitu sih. Oke, terima kasih Vini. Sukses, semoga keluarganya lancar. Lo keluarganya lancar, Keluarga lancar apa tuh sih? gimana ya? Nggak ngerti juga. Makanya berumah tangganya lancar. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.